sebagai organ ekskresi. Nah, seperti kita ketahui, kulit sebagai organ ekskresi itu berarti kulit akan mengeluarkan sisa metabolisme yaitu keringat, ya. Nah, kulit itu terdiri dari 3 lapisan, yaitu bagian paling atas ya, yang kelihatan di tubuh kita yaitu epidermis, kemudian di bawahnya lagi adalah dermis, dan yang paling bawah itu adalah hipodermis, ya. Nah, sebagai organ ekskresi, kulit yang paling berperan itu adalah dermis, ya. Mengapa? Karena di dermis itu terdapat kelenjar keringat dan pembuluh darah kapiler. Nah, keringat yang dikeluarkan oleh kelenjar keringat ini setiap harinya kurang lebih sekitar 2 liter per hari, ya. Kemudian kelenjar keringat itu ada dua jenis, ya. Yang pertama adalah ekrin, ya. Ini kelenjar keringat yang terdapat di semua bagian tubuh. Nah, keringat yang dihasilkan oleh kelenjar ekrin ini tidak mengandung protein dan lemak. Nah, yang kedua adalah kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat ini hanya di bagian-bagian tertentu saja, misalkan di sekitar ketiak, ya. Kemudian alat reproduksi baik pada wanita maupun pria di bagian terluarnya, ya. Nah, saat memasuki masa pubertas, maka keringat yang dihasilkan itu akan mengandung protein dan lemak, sehingga keringat yang dihasilkan oleh kelenjar apokrin ini, ya, itu lebih pekat, ya, karena mengandung protein dan lemak tadi, sehingga kalian bisa lihat bahwa di sekitar ketiak kita, ya, kalau kita berkeringat di sekitar ketiak, maka warna keringatnya itu lebih kuning, ya. Jadi kadang-kadang membekas di baju, ya. Nah, kemudian kalian juga harus tahu apa sih yang mempengaruhi pengeluaran keringat. Yang mempengaruhi pengeluaran keringat pastinya aktivitas fisik kita, ya. Jadi pada waktu kita berlari, kita jauh lebih banyak menghasilkan keringat, ya, daripada saat kita berdiam diri. Kemudian yang kedua, kondisi emosional kita. Kemudian yang ketiga, suhu, ya, suhu yang panas jauh lebih banyak menghasilkan keringat. Dan 4 itu adalah rangsangan saraf. Nah, keringat itu juga terdiri dari air, garam, kemudian urea dan amoniak, itu yang membuat keringat kita menjadi bau, ya. Nah, fungsi keringat itu yang pastinya membuang sisa-sisa metabolisme, seperti kulit memang sebagai alat ekskresi untuk membuang keringat, ya. Karena kelenjar keringat itu akan mengambil zat-zat sisa yang berada di dalam darah, ya, seperti urea, amoniak dan lain-lain, ya, untuk dikeluarkan bersama keringat keluar kulit kita. Kemudian selain itu juga dia mengeluarkan zat racun, misalkan alkohol, ya, itu juga. Kemudian, nah, yang ketiga ini, fungsi keringat itu mengatur suhu tubuh, dan kalian harus tahu bahwa keluarnya keringat itu dikontrol oleh hipotalamus, ya. Hipotalamus kalian ingat, ya, kalau kalian belajar tentang sistem endokrin, ya, maka ada kelenjar yang namanya hipotalamus. Letaknya di bawah kelenjar talamus, karena hipo itu di bawah artinya. Jadi hipotalamus berarti di bawah talamus. Ini di pangkal batang otak kita, ya, dekat juga dengan kelenjar pituitari atau hipofisis, ya. Nah, bagaimana cara hipotalamus mengatur suhu tubuh kita? Jadi begini, bila saat suhu panas, ya, suhu lingkungan kita panas, maka suhu tubuh kita juga akan panas, kan? Maka darah yang akan mengalir di pembuluh darah itu akan memicu hipotalamus, ya, memicu hipotalamus untuk memicu kelenjar keringat lebih aktif lagi. Jadi hipotalamus memicu kelenjar keringat lebih aktif lagi dan
memicu juga pembuluh darah untuk melebar atau dilatasi, sehingga penjalaran atau penguapan panas dari tubuh kita dari pembuluh darah ke kulit lebih optimal karena pembuluh darahnya melebar, ya. Nah, kalau sehingga suhu tubuh kita menjadi normal, tidak panas lagi, ya. Sebaliknya, bila suhu dingin di lingkungan, ya, dan berarti suhu tubuh kita juga dingin, maka kelenjar keringat ini tidak aktif karena tidak dipicu oleh hipotalamus, ya. Pembuluh darah atau pembuluh kapiler juga akan mengerut atau mengalami kontriksi sehingga dia menjauh dari permukaan kulit, ya, sehingga darah tidak membuang keringat, ya. Nah, itu menyebabkan suhu tubuh kita tetap dan tidak mengalami kedinginan, ya. Oke. Kemudian ada yang istilah hiperdosis. Hiperdosis ini adalah keringat yang berlebih dari normal, tapi bukan karena aktivitas fisik maupun kondisi emosional kita. Ya, ini disebabkan karena hormon dan faktor genetik atau tanda gangguan organ-organ tubuh tertentu, ya, seperti hati, ginjal atau kelenjar hormon. Ya, jadi kalau keringat terlalu banyak itu coba diperiksa, ya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan hiperdosis bisa menyebabkan karena kelainan kulit, hormon saat pubertas atau menopause atau datang bulan, ya. Kemudian aktivitas kelenjar tiroid atau sering meminum kopi karena kopi banyak sekali mengandung kafein sehingga metabolisme tubuh kita semakin meningkat, ya. Kemudian aktivitas saraf simpatik. Organ terakhir yang akan kita pelajari dalam sistem ekskresi adalah paru-paru, ya. Nah, paru-paru ini juga termasuk dalam organ utama daripada sistem respirasi, ya. Kalian bisa lihat video saya mengenai sistem respirasi. Oke, nah paru-paru itu terdapat di rongga dada, ya. Ada dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan kita ini ada 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri itu terdapat 2 lobus, ya. Ini kalian bisa lihat, ya. Kemudian paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang namanya pleura. Nah, di dalam paru-paru itu terdapat bronkiolus dan di ujung-ujungnya terdapat alveolus. Alveolus ini yaitu gelembung udara yang sangat tipis, ya, terdapat di dalam paru-paru. Disinilah tempat terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida atau CO2. Oke. Nah, kalau ginjal sangat berhubungan erat dengan urin, ya. Kulit maksud saya, ya. Maka paru-paru itu sangat ekskresi CO2 dan H2O ini sangat erat kaitannya dengan sistem pencernaan dan sistem sirkulasi, ya. Nah, kalau dalam sistem pencernaan, ya, makanan yang kita makan yang akan dicerna oleh organ-organ pencernaan, ya. Kemudian sampailah ke dalam usus halus, tepatnya di ileum, ya. Nah, di ileum nanti zat-zat nutrisi yang sudah dirubah dari makanan yang kita makan tadi akan masuk ke dalam darah melalui sistem sirkulasi, ya. Kemudian sistem sirkulasi darah ini akan membawa nutrisi tadi itu digunakan dalam sistem respirasi internal, ya, dan kemudian akan masuk ke dalam mitokondria, organel sel yang namanya mitokondria, ya. Di sanalah tempat terjadi oksidasi biologi sehingga nutrisi yang udah dihasilkan oleh sistem pencernaan dan dibawa ke dalam mitokondria tadi
akan diubah menjadi energi serta menghasilkan zat sisa metabolisme yang berupa CO2 dan H2O. Nah, untuk pembuangan CO2 itu hemoglobin dalam darah itu sangat berperan untuk mengikat CO2 ya. Nah, kemudian bisa juga CO2 terlarut dalam plasma darah dengan membentuk ion bikarbonat. Ini ada di sistem respirasi. Kalian bisa lihat videonya ya. Nah, nanti setelah itu CO2 akan dibawa ke jantung, kemudian dialirkan ke paru-paru dan dikeluarkan melalui hidung. Ya, jadi CO2 dan H2O adalah sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh kita. Ini adalah slide terakhir daripada pelajaran dari sistem ekskresi, yaitu penyakit-penyakit pada organ ekskresi. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu pada ginjal ya, pada organ hati dan organ kulit. Sedangkan organ paru-paru saya tidak jelaskan lagi. Kalian bisa lihat di sistem respirasi ya, karena di sana juga udah lengkap ya. Nah, kita masuk ke organ ginjal dulu. Di situ ada penyakit yang pertama itu adalah nefritis. Nefritis ini adalah radang ginjal ya, atau nefron yang terkena infeksi kuman bakteri Streptococcus ya, sehingga nefron harusnya digunakan untuk menyaring darah, maka dia tidak bisa melaksanakan tugasnya. Dan terakhir nanti pasti adalah gagal ginjal akhirnya dari penyakit nefritis ini ya. Oke, kemudian nomor 2 uremia. Uremia itu sebenarnya berasal dari terjadinya nefritis ya. Ini adalah gejala komplikasi dari gagal ginjal ya. Nah, ini disebabkan karena kadar urea yang tinggi. Urea itu kan harusnya dibuang, tapi karena tetap di dalam darah, maka terjadilah uremia. Kemudian yang kedua, edema. Edema juga sangat berhubungan dengan nefritis atau gagal ginjal ya. Itu yaitu pembengkakan anggota tubuh karena penimbunan cairan di dalam jaringan ya. Ini disebabkan juga karena gagal ginjal. Kemudian diabetes mellitus itu karena kadar glukosa yang sangat tinggi di dalam darah. Jadi harusnya kan kadar gula dikontrol oleh hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Kalau kadar gula tinggi dalam darah, maka insulin akan berubahnya menjadi glikogen ya. Tapi kalau diabetes mellitus biasanya di urinnya terdapat kadar glukosa yang sangat tinggi ya. Oke, kemudian albuminuria. Ini terdapatnya protein albumin di dalam urin ya. Jadi protein terdapat di dalam urin kita itu albuminuria. Nah, diabetes mellitus sama albuminuria ini biasanya akibat dari glomerulus yang tidak dapat menyaring darah dengan baik ya. Oke, ini sering ditanyakan. Ada juga glikosuria. Ini artinya adalah gula atau glukosa yang banyak terdapat di dalam urin. Ini sebenarnya hasil dari hiperglikemia ya, yaitu diabetes mellitus juga ya. Jadi sama, ini akibat dari kerusakan oleh glomerulus. Kemudian hematuria, dari kata hema itu berdarah ya. Jadi artinya kencing mengandung darah. Biasanya mulai warna urin menjadi merah muda ya. Nah, itu juga disebabkan karena glomerulus yang rusak ya. Tapi bisa juga karena infeksi saluran kemih ya. Kemudian terakhir adalah batu ginjal atau nephrolithiasis ya. Ini batu ginjal ini adalah material keras yang seperti batu terbentuk di ginjal, bisa juga terbentuk di ureter maupun di kandung kemih ya. Jadi ada 3 tempat batu ginjal.
Ini diakibatkan karena sisa penyaringan darah itu mengendap, kemudian mengkristal. Biasanya karena kebanyakan kalsium atau Ca, CO3, atau juga ada batu asam urat juga yang terbentuk ya. Oke, nah itu organ ginjal. Sekarang kita masuk ke organ hati. Di organ hati itu penyakitnya yang paling terkenal itu adalah hepatitis ya. Hepatitis, ingat hepatitis ada A sampai E ya. Nah, hepatitis A sama E itu biasa ditularkan oleh makanan dan minuman yang terinfeksi kotoran penderita hepatitis ya. Sedangkan B, C sama D itu biasanya penularannya melalui cairan tubuh ya, transfusi darah atau secara seksual ya. Nah, hepatitis B, C, D itu bisa menimbulkan sirosis ya kalau terus-terusan, kemudian akhirnya akan menimbulkan kanker hati. Oke. Nah, selain itu juga ada yang namanya hepatitis alkoholik, yaitu konsumsi alkohol yang berlebih dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan hepatitis ya. Nah, yang paling parah itu adalah sirosis. Sirosis itu adalah terbentuknya jaringan parut pada hati kita ya. Nah, itu menyebabkan nantinya hati akan menyusut. Kemudian setelah itu gagal hati atau hati tidak bisa melakukan fungsinya atau metabolismenya ya. Dan nantinya akhirnya akan berkembang menjadi kanker hati ya. Kemudian ada sakit kuning. Nah, sakit kuning ini biasanya disebabkan karena tingginya kadar bilirubin dalam darah ya. Ini disebabkan karena saluran empedu yang tersumbat sehingga empedu tidak bisa masuk ke dalam usus 12 jari, tetapi dia akan masuk ke dalam darah sehingga menyebabkan warna tubuh kita sampai kornea mata kita menjadi kuning ya. Oke. Nah, kemudian organ kulit ya. Penyakit pada organ kulit kita bisa lihat yang sering terjadi itu adalah psoriasis ya. Itu kelainan kulit yang dimana sel-sel kulitnya diproduksi 10 kali lebih cepat daripada normal sehingga jadi menumpuk dan menimbulkan bercak merahan atau bersisik putih ya. Ini akibat gangguan imun ya. Kemudian bisa juga dermatitis ya. Dermatitis itu adalah peradangan kulit dengan gejala gatal-gatal, kulit kering, kemerahan ya. Nanti lama-kelamaan kulit bersisik, pecah-pecah, melepuh, kemudian mengeluarkan cairan. Ini akibat dari kontak dengan zat kimia, kotoran atau debu ya. Kemudian ada yang namanya karsinoma ya, itu adalah kanker kulit. Ya, biasanya munculnya di awalnya seperti tai lalat di bagian kulit yang terpapar sinar matahari. Nah, ini yang paling sering nih terjadi yaitu jerawat. Ya, jerawat itu adalah tersumbatnya pori-pori kulit oleh minyak ya atau sel kulit mati dan kotoran. Jadi kalau untuk jerawat sebaiknya sering-sering dicuci mukanya atau mandi yang bersih ya. Bisa juga ini bisul atau abses kulit ya. Ini infeksi yang menimbulkan benjolan yang berisi nanah ya. Nah, ini adalah penyakit-penyakit pada organ ekskresi ya. Nah, ini adalah akhir dari materi kita. Saya berharap ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih.